Baik, selamat siang semuanya teman-teman semua. Kita masuk di pertemuan kita selanjutnya untuk melanjutkan dari pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu metode matriks fleksibilitas atau dikenal dengan metode gaya, flexibility matrix method, dalam hal ini soal dan pembahasan ya. Sebelum kita masuk di pembahasan, jika berkenan buat teman-teman semua untuk dapat share visit channel Civil Engineering Channel, The Engineer Study, dengan saya sendiri Agianata Tamunte, STMT, ini channelnya. Kemudian jika berkenan buat teman-teman untuk mengembangkan daripada channel ini, boleh untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Dan jika berkenan juga untuk bisa share dari pertemuan ini ya, bahasan pokok materi ini. Baik, kita masuk di bahasan kita di metode matriks, yaitu mengenai soal dan pembahasan. Soalnya, contoh soalnya kita di sini ambil adalah balok menerus ya, dengan 3 perletakan yaitu jepit, roll dan roll ya. Di sini saya ada punya balok menerus A, kemudian B dan C. Di mana panjang dari AB adalah 4 meter ya. Kemudian panjang daripada BC 3 meter. Di mana di AB itu ada beban yang bekerja beban merata 60 kN per meter, dan beban di BC adalah beban terpusat ya, beban titik 100 kN. Nah, ditanyakan adalah untuk kita menilai struktur balok tersebut di atas dengan menggunakan matriks fleksibilitas, di mana diketahui nilai EI adalah konstan. Nah, mari kita lihat langkahnya. Yang pertama, yaitu langkah penyelesaiannya. Kita tentukan reaksi gaya pada tumpuan A, B, dan C. Ya. Kita lihat di sini, ya, perletakan A, B, C, jepit, roll, kemudian roll. Ya. Maka di sini akan ada gaya horizontal, satu satuan, vertikal, dan ada momen yang bekerja. Kemudian untuk roll hanya satu yang bekerja satu satuan, yaitu vertikal, dan C ini juga sama, roll dia ada gaya yang bekerja satu satuan dan vertikal. Dimana kalau kita bisa simpulkan jumlah reaksi yang terjadi ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 yang merah ini. Kemudian equilibrium atau persamaan kesetimbangan kita ada 3, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama 0, sigma M sama dengan 0. Di mana degree of static indeterminacy sama dengan 5 kurang 3, 5 kurang 3 sama dengan 2, sehingga dua reaksi yang kita cari ini adalah momen di A dan momen di B. Ya. Nah, kemudian langkah kedua yaitu kita melakukan diskretisasi struktur balok menerus menjadi 2 bagian balok, yaitu AB dan BC, yaitu untuk mendapatkan momen MAB dan MBC. Jadi sehingga kita dapat pecahkan di sini atau kita pisahkan antara blok AB dan blok BC ya, atau balok AB dengan balok BC, di mana beban masing-masing di AB 60 kN per meter dan di BC 100 kN, beban terpusat jarak 4 meter dan 3 meter ya. Nah, kita lihat di sini pasti akan ada momen yang bekerja di titik A dan ada 2 momen yang bekerja di titik B, yaitu momen BA dan momen BC ya. Nah, diketahui momen Bennett momen diagram karena beban merata dan titik akan seperti ini ya. Jadi bebannya untuk yang AB maksimum karena dia merata, dia parabolik ya untuk momennya, momen maksimumnya ada di sini. Kemudian untuk segitiga ya, itu untuk beban titik segitiga ya, beban terpusat dengan momen maksimumnya di tengah bentang. Nah, kita tahu rumusnya yang untuk AB beban merata itu adalah MAB sama dengan WL kuadrat per 8 atau 1/8 QL kuadrat yang biasa kita tahu ya. Itu sama dengan WL kuadrat dibagi 8 sama dengan 60 dikali 4 panjang dikuadratkan dibagi dengan 8. Maka hasilnya sama dengan 120 kN per meter, dan ini parabola ya. Kemudian untuk MBC karena dia beban titik, maka rumusnya adalah 1/4 PL biasa ya, atau WL
per 4, di mana sama dengan 100 dikali dengan 3 ya, dibagi dengan 4. Maka ketemu di sini nilainya 75 kN meter, dan ini bentuk daripada momennya segitiga. Ya, ini momen karena gaya luar ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga, kita merubah nilai momen pada real beam kondisi nyata menjadi beban. Beban yaitu momen dibagi YI pada conjugate beam. Yang biasa kita untuk mendapatkan nilai defleksi yang ada, kita harus merubah ini ya, konversi. Nah, caranya berarti momen per EI itu sama dengan beban. Maka tadi kita dapatkan ini untuk AB itu parabola dan BC segitiga ya, dengan nilai 120 per EI ya. Ini jadi beban, dan untuk yang segitiganya 75 per EI ya. Nah, di mana dengan bentangan AB itu akan ada reaksi RA vertikal ke atas dan ada RB1 ya. Sedangkan untuk yang BC ada RB2 dan ada RC ya. Nah, dari ini kita akan menemukan reaksi yang terjadi di tumpuan masing-masing daripada pembebanan yang sudah diberikan ya. Nah, sementara sebelumnya kita ketahui di mana luas setengah lingkaran dan segitiga adalah dengan segitiga A sama dengan setengah B kali H ya. Ini B, ini H-nya, sedangkan lingkaran sama dengan A 2/3 BH. Ini B-nya hanya atasnya. Kemudian langkah keempat yaitu menentukan nilai reaksi pada tumpuan akibat beban momen per EI tadi ya. Nah, kita gambarkan lagi bebannya masing-masing di AB dan BC ya. AB dan BC, rumusnya ini tadi, reaksinya akan kita cari RA, RB1, RB2, RC. Nah, kita lihat dulu batang AB ya. RA itu sama dengan RB1 ya. Berarti karena RA sama dengan RB1 sama nilainya satu satuan, berarti ini RA sama dengan setengahnya. Maka setengah dikali 2/3 karena dia parabola, 2/3 dikali BH ya, berarti 2/3 kali dengan 4 kali 120 tingginya ya, per EI ya. Maka sama dengan delta 1L-nya sama dengan 160 per EI ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian kita cari reaksi RB2 dan RC ya. RB2 sama dengan RC. RB2 sama RC sama dengan setengah, karena dia setengahnya, setengah kali setengah, alas kali tinggi. Setengah alasnya 3 kali tingginya 75 EI ya, sama dengan 56,25 EI. Nah, karena delta L2 itu ada pautan daripada RB1 dan RB2-nya, maka RB1 ditambah RB2 sama dengan 160 ya. Ini RB1 160 ditambah dengan 56,25 RB2-nya. Maka ditemukan delta 2L sama dengan 216,25 per EI. Nah, ini kita temukan ya, nilai deltanya yaitu delta 1 sama dengan 160 per EI, delta 2 sama dengan 206,25 per EI. Selanjutnya, langkah berikutnya, langkah yang kelima, kita menentukan matriks fleksibilitasnya ya, atau F. Flexibility matriksnya dengan cara kita mengumpulkan matriks fleksibilitasnya ya. F sama dengan F11, F12, F21, F22. Nah, bagaimana mendapatkan nilainya F11, F12, F21, F22? Yaitu yang pertama kita kita berikan unit force di join A atau reaksi reaksi join 1. Jadi kita applying unit force atau kita berikan satu unit gaya pada reaksi di join A ya. Dengan cara seperti ini, saya punya A, B, C, ini span pertama ya, karena tinjauan saya di join A ya. Ini ada join 1 dan join 2 ya. Titik 1, titik 2. Nah, saya berikan unit force 1 kN per meter di batang AB ya, untuk reaksi 1 ya. Nah, maka karena ada reaksi 1 kN per meter akan menimbulkan ada momen yang terjadi menjadi tahanan, yaitu F11 dan
di sini ada F21 ya. Nah, sehingga F11, F21 ini harus kita cari ya, nilainya berapa. Nah, dengan adanya F1 kN ini, maka kita akan mendapatkan ya, dengan ada unit force ini, bending moment diagramnya akan menjadi seperti ini ya. Di sini akan ada satu satuan ya, beban momennya tadi ya, dibagi beban, ini akan menjadi beban di sini, 1 dibagi dengan EI, momen dibagi dengan EI sama dengan beban ya, dengan panjang 4 ya. Nah, di sini dari sini kita akan menentukan nilai reaksi yang terjadi RA dan RB1 ya. Berikut dengan RB2 ya, yang akan berpengaruh nantinya di sini. Nah, dari hasil ini kita akan hitung ya, nilainya RA, RB1, RB2 ya, dengan beban 1 satuan per EI tadi ya, 4 meter ya, dimana di sini kita tentukan dulu bahwa untuk beban segitiga akan ada titik berat daripada beban itu untuk kita menentukan join titik beratnya ya. Kalau misalkan dari titik A berarti 2/3, sedangkan titik B itu 1/3 ya, ini titik beratnya ya, posisi daripada untuk mengakumulasi daripada beratnya ya. Nah, kita cari dulu F11 yang tadi di sini, F11 sama dengan 0,5 ya, segitiganya 0,5 kali 4 ya, 0,5 kali 4 ya, 4 meter dikali 1 EI ini ya, tingginya dikali 2/3 karena dari titik A ya, 2/3 ya, sama dengan 4/3 EI ya, jadi 4/3 EI. Nah, kemudian F21 di sini ya, F21 berarti di sini 0,5 dikali 4 sama ya, kali 1 EI tingginya, kemudian dikali karena dia dari jarak B 1/3 ya, jadinya ya 1/3 ditambah dengan RB2 nya sama dengan 0, maka akan didapat 2/3 EI untuk F21 nya. Nah, setelah ini baru kita lanjut di langkah berikutnya, kita cek di reaksi 2 ya, atau di join B nya. Kita perlakukan sama unit force di join B atau di reaksi 2. Ini reaksi 1, ini reaksi 2. Kita berikan juga sama 1 kN per meter ya untuk momen yang terjadi. Nah, di sini akan ada akibat daripada satu satuan ini, 1 kN per meter di join B, akan ada momen yang terjadi di F12 dan F22 ya, yang bekerja di titik B. Sehingga kita dapat menggambarkan bending moment diagramnya akan seperti ini ya, segitiganya ya. Jadi ini karena kita asumsi momen terjadi di sini, maka satu satuan per EI-nya ada di tengah bentangnya ya. Ini jarak AB, balok AB, dan di sini ada RA dan RB1, dan kemudian di sini sama ya, untuk bentang yang di sini sama satu satuan juga ya. Dan jarak 3 meter, dan RB2 yang bekerja di tumpuan, dan RC. Nah, setelah itu kita hitung nilai masing-masing daripada reaksi tumpuan ini, maka akan kita temukan hal yang sama ya, untuk yang sisi AB titik beratnya ya 1/3 karena join-joinnya dari sebelah sini, ini 2/3, ini 1/3-nya ya. Maka F12 itu sama dengan 0,5 kali 4 ya, tinjauan dari sini kali 1 ya, tingginya dikali 1/3 ya, karena titik A ya, tinjauannya 1/3 sama dengan 2/3 EI ya. Kemudian yang berikutnya di join di batang BC ya, titik beratnya sama di sini posisinya ya, ini 2/3, ini 1/3, maka F22-nya sama dengan 0,5 dikali 4 karena di sini masih ada kontribusi dari RB1 ya, 0,5 kali 4 kalikan dengan 1 ya, dikali 2/3-nya jarak dari join B ke titik ini ya, titik beratnya 2/3 ditambah 0,5 dikali 3 ya, dikali 1 per EI dikali dengan 2/3 ya, arahnya ke sana 2/3 momennya, sama dengan 7/3 EI ya. Nah, setelah kita mendapatkan F11, F12, F21, F22, maka kita dapat
mensubstitusikan ke dalam persamaan kita, F sama dengan kita keluarkan sepertiganya ya, EI tadi ya, menjadi sepertiga EI ya. Kalau kita lihat sebelumnya untuk F12 sama dengan 2/3 EI, F22 7/3 EI, kemudian untuk yang reaksi 1 itu sama dengan 4/3 EI dan 2/3 EI ya. Kita masukkan nilai F1, F21, kemudian kita masukkan F12 dan F22 ya. Maka didapat nilainya F11, F12, F21, F22 masing-masing sepertiga I 4, 2, 2, 7 ya. Nah, diketahui persamaan matriks fleksibilitas kita yang kita pahami di sini adalah defleksi atau displacement sama dengan gaya matriks fleksibilitas dikali dengan gaya atau reaksi yang terjadi. Sehingga diketahui di sini defleksi yang sudah kita dapatkan minus karena posisi ke bawah sama dengan 1/EI 160 216,25 yang sudah kita dapatkan tadi karena akibat daripada gaya beban merata dan beban terpusat ya. Kemudian diketahui R yang kita cari atau reaksinya momen A, momen B yang kita akan cari nanti untuk persamaannya yang belum diketahui ya. Jadi di sini kita sudah dapatkan nilai defleksi, dapatkan nilai F-nya, R-nya sudah ada ya. Makanya kita akan kita akan selesaikan persamaan tersebut ya. Minus delta sama dengan F dikali dengan matriks R. Ini defleksi tadi minus 1/EI 160 216,25 sama dengan 1/3 EI 4227 dikali dengan MAB ya. Maka karena kita mau cari nilai MAMB, maka MAMB-nya kita pindah ruasnya ke kiri ya. Atau mungkin ini tetap di sini kita pindahkan untuk matriks fleksibilitasnya ke kiri. Maka ini akan kita coret ya, EI-nya kita naikkan ke sana, pindah ruas jadi 3 ya. Jadi sama dengan 3 dikali dengan inverse dari ini ya. Inverse dari matriks fleksibilitas ini ya, baru dikali dengan defleksinya tadi ya. Minus 160 min 216,25. Nah, kalau kita tahu rumus fleksibilitas inverse sama dengan 1/4 kali 7 kurang 2 kali 2 ya, dikali dengan ini pindah jadi A ke D, D jadi A, minus 2 ya. Jadi 7, 4, minus 2 ya, dikalikan dengan ini. Maka akan ketemu MA, MB-nya sama dengan minus 85,93 dan minus 6 untuk MB-nya minus 68,12. Sehingga di sini kita dapat menggambarkan nilai MA dan MB dalam posisi momen negatifnya ya. Di sini satuan dalam kilonewton meter. Nah, langkah berikutnya adalah kita menggambarkan ya bending moment diagramnya atau BMD-nya. Saya gambarkan kembali balik menerusnya A titik A, B, C ya, karena nilai momen di A-nya minus 85,93 ya. Dan di B tadi sama dengan 68,12. Kita lihat korelasinya. Dan momen karena beban merata tadi 120 ya. Dan untuk yang beban terpusat 75, maka kita dapatkan dari gambarnya di sini ya. Nilai positifnya adalah ini ya. Ini positif, momen positif kita, dan momen negatif kita yang ini ya. Ini ya. Jadi seperti ini untuk penyelesaiannya. Jadi satuannya dalam kilonewton meter. Jadi untuk konklusi bahwa bagaimana kita menyelesaikannya ya teman-teman. Yang pertama ya kita harus cek jumlah reaksinya ya, menentukan reaksi tumpuan di masing-masing joinnya, tumpuannya. Kemudian yang kedua kita melakukan diskretisasi, pemecahan daripada struktur kita untuk mengetahui momen-momen yang bekerja dan di masing-masing batang yang ada ya. Kemudian langkah ketiga kita menentukan nilai reaksi
defleksi terjadi dari reaksi karena pembebanan beban momen per EI tadi ya, dari real beam ke conjugate untuk mendapatkan nilai defleksi yang terjadi ya. Kemudian kita tentukan reaksinya, dapat defleksi, kemudian kita menentukan matriks fleksibilitas ya, dengan memisalkan satu satuan kilonewton meter di masing-masing batang yang ada. Kemudian setelah itu kita menentukan momen A, momen B-nya dengan persamaan fleksibilitas delta sama dengan matriks fleksibilitas dikali dengan R. Setelah itu kita dapatkan nilai momennya, momen A, momen B, baru kita gambarkan di bending moment diagramnya, dan kita akan melihat mana momen negatif, momen positif, pemecahannya seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian pembahasan kita untuk matriks fleksibilitas. Soal pembahasan kita, semoga teman-teman memahami dari contoh soal yang sudah diuraikan tadi. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi, jika berkenan untuk dapat like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk berkembangnya channel kami. Terima kasih. Kami akhiri, sekian dan terima kasih. Salam sehat semuanya.